Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beraktivitas bagi para peserta dari penyebasan Google Trainer. Bapak Ibu semua semoga dalam keadaan sehat walafiat. Jadi pada kesempatan ini saya sebagai trainer akan mencoba untuk berbagi cara mengerjakan tryout yang telah dikirim di Google Classroom kita. Nah, mari simak tutorialnya. Namun sebelum itu, untuk melihat, kita buka dulu Google Classroom, kita baca panduannya, setelah itu kita praktekkan. Nah, setelah kita praktekkan, kita screenshot. Nah, gambar screenshot itulah nanti kita akan masukkan ke dalam slide yang telah dikirimkan kepada Classroom Bapak Ibu semua. Nah, sekarang bagaimana cara memasukkannya atau mengerjakan tugasnya? Disimak ya Bapak Ibu semua. Tetap semangat untuk mengikuti pelatihan ini. Baiklah Bapak Ibu semua, tentu langkah pertama kita buka Google Classroom kita, kelas pengimbasan Google kita. Saya sarankan Bapak Ibu membukanya di laptop. Nah, kita buka kelas pengimbasan kita, lalu kita buka tryout. Nah, kita lihat petunjuknya. Kita lihat, sebelumnya kita lihat tugasnya itu apa yang diminta. Nah, setelah kita lihat tugas apa yang diminta, lalu kita lihat panduannya itu. Nah, apa gunanya kita melihat panduan? Supaya kita tahu gambar apa yang diminta di panduan. Jadi kita scroll. Di sini contohnya kita diminta membuat folder dengan nama exam material yang di layout yang pertama nih, tugas pertama nih. Jadi kita lihat di panduan tugas gambar seperti apa yang diminta. Jadi intinya kita disuruh buat folder, terus buat Google dokumen, Google Slide dengan nama-nama yang diminta. Baiklah Bapak Ibu, sekarang kita coba praktekkan. Langkah pertama tentu kita buka Drive. Nah, kita login dulu di Chrome, buka Chrome-nya Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu membuka Drive-nya, oke, kita klik dulu Drive-nya. Nah, di drive ini tadi kita diminta yang pertama membuat sebuah folder. Langsung saja kita pilih tanda tambah sebelah kiri atau new. Kita klik di sana. Lalu kita pilih folder karena kita diminta membuat folder. Kita klik di sini. Setelah itu kita beri nama folder yang diminta. Tadi disuruhnya kita buat folder dengan nama exam material. Ya, kita buat seperti itu. Exam material. Lalu kita create, kita buat. Setelah itu kita dimintanya membuat sebuah dokumen, Google dokumen dengan nama tadi yang diminta adalah, kalau tidak salah apa ya, For&You. Oke, kita klik new. Kita ambil Google dokumen. Kita buat, kita klik baru. Nah, Google dokumen itu langkah pertama kita beri nama dulu. Kita klik di untitled dokumen itu nama apa. Namun sebelum itu, sini contohnya kita buat aja sedikit bentuk dokumennya, kita ketik aja di sini misalnya rangkuman materi bahasa Indonesia. Nah, seperti itu aja. Lalu kita kasih namanya untitled dokumennya, kita tukar dengan nama yang dimintanya. Tadi kita disuruh membuat Google dokumen itu dengan nama Google For&You. Oke. Sini nggak akan ada kita temukan Ctrl S, nggak akan ada temukan simpan. Ini otomatis langsung tersimpan.
Jadi karena memang kalau bekerja di Google Drive ini enaknya seperti itu, kita tak perlu menyimpan, dia otomatis tersimpan. Nah, sekarang kita keluar aja. Terus kita lihat di drive kita tadi, mana dia dokumen yang kita buat tadi. Ini dia Google for NU. Sekarang kita pindahkan ke dalam folder Exam material. Kita tarik aja. Kita tarik ke folder yang telah kita buat tadi, Exam material. Kita tarik. Sip. Udah masuk otomatis itu. Sekarang kita klik new lagi, mau kita buat move. Nah, sekarang kita buat tugas yang selanjutnya, kita buat Google apa nanti? Set ya. Kita buat Google Slide lagi. Kita ambil blank presentation, berarti presentasi baru. Nah, ini terserah kita mau buat presentasinya dulu. Kita misalnya ini apa? Kita tukar dulu nama apa yang diminta. Tadi kita diminta membuat slide ini dengan nama Once Upon Googles. Oke, itu namanya dimintanya. Ya, kita ketik aja seperti itu. Terus kita berilah kegiatan satu di slide kita. Misalnya sini contoh saya membuat slide bendera Indonesia. Kita ketik dulu judulnya bendera huruf besar bendera Indonesia. Sekarang kita mau misalnya memasukkan gambar nih, gambar di laptop kita nggak ada. Sekarang kita cari aja di internet ini, langsung kita ambil explore. Nah, dengan memilih explore, otomatis langsung kita terhubung dengan Google Search, pencarian Google ya. Sekarang kita ketik aja bendera Indonesia. Nah, kita pilih image, kita pilih bendera, klik aja di bendera yang kita inginkan, lalu kita insert. Seperti kita masukkan ke dalam slide kita. Nah, kita pingin tampilannya itu menarik di layar awal ini, mudah sekali. Kita keluar dulu. Kita pilih ekspor lagi, kita perbarui, otomatis nih awalnya langsung tampil nih. Layout tampilan menarik untuk layar pertama kita, mana mau yang kita inginkan. Oke, seperti itu aja. Lalu itu aja seperti itu. Jika Bapak Ibu ingin menambahkan layout lainnya terus sekedar belajar, silahkan. Jadi udah. Sekarang kita keluar aja karena dia otomatis tersimpan ini. Jadi nggak perlu kita cari Ctrl S, cari file simpan, nggak akan ketemu. Oke. Baik, kita langsung keluar aja. Klik tanda silang. Sekarang kita cari mana dia yang kita buat tadi, slide yang kita buat tadi. Ini dia bendera Indonesia. Kita masukkan, kita tarik ke dalam folder exam material tadi. Jadi dalam folder ini sudah ada dua jenis dokumen. Tadi ada Google dokumen dan terus ada tadi udah slide. Ini udah ada slide. Oke. Nah, itu. Nah, satu lagi kita diminta untuk membuat Google Set. Nah, langsung aja kita klik new. Kita ambil yang setnya lagi, blank presentation. Nah, ini dia. Kita ubah dulu nama yang diminta. Jadi tadi kan kita suruh membuat Google Set dengan nama ini katanya di tugas. Kita buat. Kita klik aja untitled present spreadsheet ini dengan nama yang dimintanya. Google this number. Oke. Setelah itu kita istilah sedikit Bapak Ibu, praktekkan apa yang Bapak Ibu tahu tentang Google Slide, Google Set setelah melihat video tutorial maupun bahan bacaan. Contohnya di sini saya membuat rekap dari nilai ulangan siswa contohnya ya.
Nah, Google Sheet ini hampir sama dengan Microsoft Excel cara kerjanya. Cuman ini kelebihan dari Google Sheet ini, kita bisa langsung terkoneksi pada Google, pada internet. Jadi kita mau masukkan YouTube, mau masukkan video, mau gambar di Google pencarian, langsung bisa di sini. Nah, sekarang ini kita buat nama anak, terus nilainya. Saya ingin mencari rata-rata di sini. Oke, kita masukkan nilai dari anaknya. Ada Doni Budi, Doninya segini. Ya, kita masukkan nilainya. Kita beri nama dulu, judul nama. Oke. Nah, untuk rata-rata dia hampir sama dengan Microsoft Excel. Kita buat dulu kotaknya. Klik kotak, ya. Nah, untuk rata-rata sama dengan Excel, kita ketik sama dengan, terus cari average. Ini bagusnya ini dia langsung terbaca langsung nih set mana yang apa. Tinggal kita klik aja nih. Dia pakai kan, nah, langsung kita tarik ke bawah, kita copy ke bawah. Agar rumusnya pun turun ke bawah. Nah, setelah itu sebenarnya kita bisa membuat diagram, membuat apa, nggak apa-apa. Terus kita cari Google Sheet yang kita buat tadi, lalu kita pindahkan, kita tarik. Nah, kita tarik ke folder Excel material. Kita tarik ke folder Excel material. Nah, sekarang kalau udah masuk ketiga-tiganya, sekarang kita buka nih folder Excel material. Kita buka. Nah, sudah ada 3 dokumen di dalam ini, tinggal kita screenshot. Nah, jadi tekan print screen di laptopnya. Oke, nah sekarang kita masuk ke kelas kita. Kalau di laptop, kita buka kelas kita, classroom. Kita buka kelas kita. Buka tugasnya. Oke, kita buka intrusi. Nah, kita buka lampiran tugas kita ini. Kita klik di situ. Lalu ini dia lampirannya. Kita buka dulu tugas pertama di layout yang pertama. Nah, di membuat folder dan file tadi, kita klik di halaman yang kedua ya. Oke, kalau halaman pertama itu petunjuk, yang kedua nih. Nah, di sini kita masukkan nih. Kita pastekan aja di sini. Tadi kita print screen kan? Kita paste. Klik kanan, paste. Otomatis gambar tadi tersimpan. Nah, ini dia. Nah, seperti ini tugas yang diminta. Nah, kita perkecil, kita atur dulu letaknya biar rapi. Nah, sekarang itu dia. Sekarang tugas yang selanjutnya nih, halaman yang ketiga. Bagaimana cara membagikan file dan folder ke orang lain. Nah, sekarang kita coba praktekkan lagi. Kita buka drive kita. Oke. Terus tadi membagikan ke orang lain nih folder ini, kita klik aja nih, ada gambar orang di sini nih. Nah, otomatis kita adalah akan men-share atau membagikan ke orang lain. Nah, di sini share Excel material, maksudnya bagikankah Excel material. Nah, kita diminta untuk bagikan kepada Steven Sutantro. Email, ada emailnya, kita masukkan nih Steven Sutantro. Kita masukkan emailnya di sini. Ini kan udah otomatis ada. Sekarang saya klik aja. Nah, seperti itu. Dan mintanya kita menjadikan dia editor ya. Ada sebelah kanan itu ada klik segitiga, editor kah? Kita mau hanya melihat kah atau hanya komen aja. Sekarang kita diminta untuk menjadikan Bapak Steven Sutantro ini sebagai editor ya, kita klik. Sekarang kita print screen. Nah, terus kita pastekan langsung ke layar ini. Paste. Nah, atur lagi letaknya ya, seperti itu aja. Lanjut kita lihat tugas yang selanjutnya, halaman yang kelima. Bagaimana cara membagikan link folder file. Oke. Sekarang kita buka Google Drive kembali, kita klik di sini. Oke. Membagikan link nih. Nah, bisa dengan copy link. Oke, kita copy link.
Jadi dengan copy link, setelah itu kita bagikan kemana kita mau, ke WA, mau ke Google Classroom, mau ke Gmail. Copy link. Terus kita atur apakah dia editor kah, hanya sebagai view, hanya melihat. Viewer tuh maksudnya hanya sekedar pelihat. Nah sebelumnya kita kasih akses dulu, apakah hanya kementerian yang melihat, apakah hanya bisa semua orang dengan link ini yang bisa melihat. Nah setelah itu kita copy linknya. Seperti itu kita screenshot nih. Udah nampak gambar seperti ini, kita screenshot aja. Setelah kita screenshot, kita pastekan di sini. Oke, seperti itu. Nah seperti itu tugas yang diminta. Nah coba kita lihat lagi tugas selanjutnya, bagaimana memindahkan file dari satu folder ke folder lain ya. Bapak Ibu, sekarang kita keluar dari ini. Sekarang kita diminta balikkan lagi ini dulu. Klik panah kiri. Kita diminta untuk memindahkan folder atau file ya. Silahkan kemarin udah diajarkan Bapak Ibu, kita tarik aja nih. Atau kita klik kanan, situ ada move. Kita print screen. Nih move, kita print screen. Jadi kita klik kanan tadi itu pilih move, terus kita print screen, udah pastekan di sini. Nah seperti itu Bapak Ibu, ikuti petunjuknya apa gambar-gambar yang diminta di panduan itu. Jadi di panduan itu gambar diminta itu seperti ini katanya kan. Kita ikuti, kita praktekkan, kita screenshot, terus kita pastekan di slide yang tempat tugas kita. Baiklah Bapak Ibu semuanya, demikianlah caranya untuk mengerjakan tugasnya. Semoga Bapak Ibu paham dan semangat dalam mengerjakan tugas, dan praktekkanlah ilmu yang Bapak Ibu lakukan, karena kalau tidak dipraktekkan kita tidak akan tahu bagaimana cara menggunakan Workspace for Education ini. Nah jika Bapak Ibu misalnya tidak bisa mengerjakan semua halaman pada hari ini, jangan takut karena dia tersimpan otomatis. Jadi misalnya dalam sehari ini cuma 5 praktek atau 5 halaman yang bisa dikerjakan, besok bisa disambung dan tak akan hilang ya, karena dia kan terkonek dengan otomatis tersimpan dengan online. Jadi Bapak Ibu jika besok mengerjakan lagi, menyambung lagi tugas kita, tidak masalah, bisa semuanya. Jadi intinya Bapak Ibu praktekkanlah apa yang ada di video tutorial, carilah ilmu itu, karena kalau tidak praktek itu kan tidak akan kita bisa melakukannya. Baik, demikianlah tutorialnya, caranya. Semoga Bapak Ibu paham dan mengerti terhadap apa yang telah saya jelaskan. Demikianlah caranya. Jadi Bapak Ibu ikuti saja petunjuk yang ada pada panduan dan mencobakannya di laptop maupun di handphone. Jadi saya sarankan untuk mencobakannya di laptop agar lebih mudah dan layarnya lebih besar. Nah Bapak Ibu semua, semoga Bapak Ibu paham dan mengerti tentang apa yang telah saya cobakan, dan tetap semangat. Terima kasih telah menyaksikan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.